Oke, sebelum gue mulai, gue mau mengucapkan turut berduka cita atas apa yang terjadi di Malang pada tanggal 1 Oktober 2022 kemarin. Jujur gue sebagai salah satu penggemar olahraga sepak bola sangat sedih atas kejadian ini yang seharusnya bisa untuk dihindari atau tidak terjadi gitu. Dan kebetulan gue juga nonton siarannya di TV dan gue sedikit shock ketika tahu ternyata pas di ending tuh ada kejadian kayak begini. Oke, kita mulai pembahasannya aja, oke? Oke, sekarang adalah kronologinya dulu ya. Ini kronologi gue dapat dari berbagai sumber ya. Salah satunya ada sumber pribadi dari orang yang penonton yang selamat dari kejadian itu. Yang gue tahu pokoknya kurang lebih kick off itu mulai sekitar jam 8 malam lah. Itu udah cukup malam kalau menurut gue ya. Pertandingan berjalan lancar, Persebaya unggul terlebih dahulu lalu disamakan oleh Arema, dan akhirnya Arema harus mengakui keunggulan Persebaya dengan skor akhir 3-2. Nah, ini ada salah satu akun penonton yang selamat dari kejadian itu yang ada di stadion. Dia membagikan kronologi kejadian itu dalam akun Twitternya Libra_12. Nah, ini kita lihat bareng-bareng ya, kira-kira kejadiannya seperti apa. Oke. Sini bener ya, tanggal 1 Oktober tahun 2022 kick off-nya sekitar jam 8. Pertandingan biasa lah, semua berjalan lancar. Ya, ada 2-3 kali kericuhan di timur 12-13 yang bisa diamankan oleh petugas. Lalu dia mengatakan di babak kedua, ketiga, akhirnya Arema kalah 3-2. Sini sudah tahu. Nah, di sini nih manajer tim setelah kalah itu menuju tribun timur dan menunjukkan gestur minta maaf. Tapi ada satu supporter yang dari arah tribun selatan nekat masuk. Nah, ini awal mulanya nih. Awal mula chaos itu terjadi. Dan bener aja, kemudian ada beberapa oknum yang ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya kepada pemain Arema. Karena semakin banyak dan semakin ricuh kondisi stadion, akhirnya pemain dibawa masuk ke ruang ganti. Nah, di sini dia mengatakan aparat juga melakukan berbagai upaya untuk memukul mundur supporter. Ada yang dengan tongkat panjang, satu supporter dikeroyok, dihantam tameng, dan banyak lagi katanya. Tapi ya itu tadi, bukannya supporter yang mundur, malah dari sisi utara ikut mengepung aparat yang ada di lapangan. Dan disinilah mulai aparat menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter. Dan akhirnya semakin liar supporter-supporter itu melemparkan benda-benda yang ada di dekatnya ke arah lapangan. Nah, pemilik akun Libra_12 ini itu menghitung sudah ada puluhan gas air mata yang sudah ditembakkan ke supporter di sudut-sudut lapangan. Nah, disinilah yang supporter yang gak liar itu mulai menjadi panik. Dia mengatakan banyak ibu dan wanita, orang tua dan anak-anak kecil yang terlihat sesak, gak berdaya. Karena jelas bro, itu gas air mata tuh sakit banget. Gue juga pernah kena waktu itu. Itu perih banget cuy di mata cuy. Ampun dah, itu di ruang terbuka loh ya. Apalagi ini stadion, jatuhnya kan ruang tertutup. Dalam stadion, nah itu sudah bisa kita baca. Nah, sedangkan untuk keluar stadion pun gak bisa karena macet, penuh sesak di pintu keluar stadion.
karena memang pintu keluarnya tuh kecil cuy, stadion itu kan, jadi harus bergantian. Nah, sekitar pukul 22.30 masih banyak insiden pelemparan batu ke arah mobil aparat dan pengeroyokan supporter terhadap aparat. Nah, ini juga yang kita sayangkan dari tindakan supporter Aremania sendiri gitu kan. Sampai akhirnya dia bilang kondisi luar stadion Kanjuruhan itu sudah sangat mencekam. Banyak supporter yang lemas, bergelimpangan di halaman, dan ya supporter yang berlumuran darah, mobil hancur, dan kata-kata makian, amarah, batu bataku, besi, bambu berterbangan semua. Lalu ya itulah kronologi dari pemilik akun Libra _12 yang saat itu menyaksikan pertandingan secara langsung di Stadion Kanjuruhan sebagai supporter yang merekam kejadiannya di dalam ingatannya. Dan selanjutnya ya yang sangat disayangkan oleh berbagai macam pengamat, menurut pengamat, aktivis-aktivis Polhukam dan yang lainnya, itu ada satu tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh aparat kepada penonton yang dilarang oleh FIFA, yaitu penembakan gas air mata. Ini yang menjadi salah satu kontroversi sampai sekarang ya, karena menurut aturan FIFA melarang penembakan gas air mata untuk melerai kericuhan yang terjadi di lapangan. Dan ya gue setuju akan hal tersebut, karena gas air mata itu di ruang terbuka aja memang sudah sangat menyesakkan cuy. Dan itu termasuknya kan tadi gue bilang stadion itu kan tertutup ya. Kalau udah gas air mata ditembakkan ke area tribun itu mau lari kemana gitu kan. Dan apalagi di situ kan isinya bukan orang dewasa, ada anak-anak, perempuan, bahkan ada yang sudah tua. Ya ini mungkin bisa jadi apa ya, bahan evaluasi lah ya untuk berbagai pihak ke depannya, supaya nanti pertandingan berikutnya bisa lebih baik lagi. Dan yang sebelum gue akhirin, ini ada salah satu rekaman suara dari salah satu penjual es dawet di sekitaran Stadion Kanjuruhan yang dia melihat sendiri gimana pas saat kejadian itu. Ini diunggah oleh salah satu akun TikTok. Gue lupa namanya, nanti gue sematin aja ya di video akun TikToknya. Oke, kalau gitu mari kita dengarkan kesaksian ibu ini. Yang lebih parah itu akhirnya mereka uyel-uyelan keluar karena menghindari gas air mata. Nah, gas air matanya sebetulnya sih nggak terlalu kok. Cuman ini uyel-uyelane karo sodok-sodokane karo jejek-jejekane sesama supporter. Nah, terus di pintu 3 sebelah kiri warung saya itu ada anak terjepit. Ada anak kecil terjepit. Dari situ awalnya ditolonglah sama polisi. Pak Arif namanya, orang Batu, polisi Batu. Terus ditolong, dia dilindungi, dibawa. Tapi wong supporter sadurunge wis ngombe kabeh. Yang meninggal pun itu banyak yang berbau alkohol. Yang saya tolong itu ternyata Mas Nawi itu juga pemabuk. Itu temennya Wendaku koncoku juga. Nah itulah. Lah si Pak Arif ini nolong. Tapi dipukuli kepalanya. Kenapa saya tahu? Karena saya selamatkan di toko saya yang namanya Pak Nawi ini, Pak Arif ini, polisi ini tak selamatkan. Malah
Saat itu dawetku iki aku dodolan dawet kate dikepruk nih yo aku lho iki dawet mas ojo ojo yo terus didele habis itu si anak kecil ini sama Pak Arif ini diraupi dicuci mukanya di tokoku mas jadi terus masuk jek nguber bocah sing iki mau kayak jaran kepang kalap ngono kae dia sembarang wong digeyepuki diantemi terus ditambah lagi tambah lagi tambah lagi karena mereka mabuk dan banyak yang konsumsi obat terlarang gitu loh. Akhirnya polisi 3 tadi yang namanya Pak Arif itu masuk ke toko kita selamatkan. Ya ini ceritanya saya tahu. Dia nangis kasihan tapi anak perempuan tadi terselamatkan. Baik itu untuk internal Arema FC, pihak polisian, PSSI, Kemenpora dan lainnya itu harus benar-benar mengevaluasi kejadian ini agar kita semua terutama pecinta sepak bola itu yang rindu dengan sepak bola yang kondusif, menarik dan sportif, agar jangan sampai sepak bola tanah air kita tuh yang harusnya menjadi sarana hiburan untuk masyarakat itu justru menjadi hal yang cukup mengerikan gitu kan. Oke, mungkin itu saja sedikit kronologi singkat yang bisa gue kabarkan kepada kalian di video kali ini. Untuk akhir video mari kita berdoa agar para korban dapat ditempatkan di tempat yang baik di sisi Sang Pencipta. Dan untuk keluarga korban semoga diberikan ketabahan dalam menghadapi kejadian ini. Oke, see you in the next video. Akhir kata, bye bye.